Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Istriku Mati di Tanganku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Tolong, tolong, tolong. Teriak seorang wanita yang berusia 38 tahun itu, berlari dari rumah gubuk karena takut kepada suaminya, yang juga berlari memegang golok mengejar istrinya. Sementara itu anaknya yang masih berusia 6 bulan terus menangis di rumah gubuk, didiamkan oleh kakaknya yang bernama Mayang. Bocah berusia 8 tahun itu terus mendiami adiknya. Sementara adik pertamanya yang berusia 6 tahun ikut menangis ketakutan melihat orang tuanya yang sedang berantem. "Siti, jangan lari kamu, dasar istri gak becus kamu!" teriak lelaki itu memanggil istrinya. Namun Siti tak memperdulikan teriakan suaminya. Ia terus berlari dari sana karena rumahnya sangat jauh dari rumah warga lainnya. Dan kehidupan mereka juga sangat sulit, terutama ekonomi mereka sangatlah sulit. "Tolong, tolong, Mas Alvin ingin membunuhku!" teriak Siti berusaha berlari. Namun sayangnya tak ada yang mendengarkan teriakan Siti pada saat itu. Karena pagi itu tampak mendung, orang pun tak ada yang keluar rumah atau sekedar pergi ke kebun. "Bak! Ah!" teriak Siti saat kakinya tersandung akar. "Siti, maafkan aku," ucap Alvin mendekat. Siti mengira jika suaminya akan meminta maaf atas kesalahannya yang sudah memukulinya sebelumnya. Namun sayang, ternyata Alvin berniat menghabisi istrinya. "Ah!" teriak Siti saat golok itu dilayangkan Alvin tepat mengenai belakangnya hingga sobek. "Jangan Mas, jangan bunuh aku, cukup. Kasihan anak kita Mas, kasihan Mayang, Farah dan juga Ardin. Tolong hentikan Mas," ucap Siti memohon kepada Alvin dengan tatapan mengiba. Alvin tak menjawab ucapan istrinya. Kemudian dengan nafas yang memburu, ia kembali menusukkan golok itu tepat mengenai perut istrinya. "Ah, tolong!" teriak Siti merenggang kesakitan. Alvin menyeringai melihat istrinya merenggang kesakitan. Kemudian tak puas hingga situ, ia kembali mengayunkan golok itu tepat mengenai rahang istrinya hingga sobek. Ampun Mas, jangan bunuh aku," rintis Siti memohon pada suaminya. "Maafkan aku Siti, aku udah muak denganmu. Lebih baik kamu mati di tanganku," ucap Alvin tertawa berbahak-bahak di depan Siti yang bersimbah darah. Tolong bawa aku ke rumah sakit Mas. Sudahi semua ini, kita bicarakan baik-baik. Jika aku salah Mas," ucap Siti melemah. "Pergi aja sendiri, gak usah nyuruh-nyuruh orang. Aku gak bisa mengantarmu ke rumah sakit. Tapi kalau ke hadapan Tuhan, bisa," ucap Alvin menyeringai ke arah Siti, membuat Siti semakin merasa tidak ada lagi harapan. "Ah!" rintis Siti lagi saat Alvin menusuk perutnya menggunakan golok. "Aku membunuhmu karena gak becus jadi istri. Masa setiap hari nyiapin makanan dengan lauk itu aja. Aku bosan makan pakai daun singkong," bendak Alvin pada istrinya. Kemudian Alvin kembali mengayunkan goloknya tepat mengenai kepala Siti. Dengan membabi buta berkali-kali, ia menghantamkan golok itu ke kepala Siti hingga kepalanya sobek, bahkan otaknya pun keluar. Siti hanya bisa pasrah, tubuhnya mengejang hebat. Dengan mata melotot 10 menit, kemudian tubuh Siti dia tak bergerak lagi. Alfi pun tersenyum sinis menatap tubuh istrinya. "Udah mati juga kamu Siti?" "Maafin Mas ya sayang,"
Ucap Alvin membelai lembut kepala istrinya sambil tertawa dan menangis bagaikan orang gila. Sekarang kamu tenang aja Siti. Anak-anak kita akan baik-baik saja, ucap Alvin lagi. Kemudian pergi dari sana menuju ke arah kampung dengan tangan masih membawa golok yang berlumuran darah. Alvin pun berjalan dari sana dan pergi ke polsek terdekat dengan tangan masih membawa golok. Alvin terus berjalan, beberapa pasang mata melihatnya, menatap dengan tatapan heran. Ih, Alvin kemana tuh? Bawa golok? Di pagi begini mana goloknya berlumuran darah lagi? Ucap ibu-ibu yang pagi itu sedang belanja di tukang sayur. Bisik-bisik pun terjadi dan semua orang menatap Alvin dengan penuh selidik. Sebelum ke polsek terdekat, Alvin pun singgah di rumah Pak RT terlebih dulu. Ada apa Alvin? Tanya Pak RT dengan heran melihat Alvin membawa parang berlumuran darah. Antar aku ke kantor polisi Pak RT, ucap Alvin. Pak RT pun mengerutkan keningnya dan menatap Alvin dari bawah hingga atas. Ke kantor polisi? Ngapain? Tanya Pak RT. Alvin pun tak menjawab. Ia langsung menarik tangan Pak RT. Pak RT pun hanya menurut saja. Setelah sampai di kantor polisi, Alvin pun langsung memberi salam, kemudian ia masuk. Pak polisi, saya telah membunuh istri saya Pak. Ini buktinya Pak. Golok ini saya pakai membunuhnya, sekarang dia ada di sana Pak, di dekat sungai. Dia sudah mati Pak, jadi saya mendapatkan hukuman penjara berapa tahun Pak, ucap Alvin dengan santainya sembari menyerahkan golok itu. Seketika mata Pak polisi langsung membulat, begitu juga dengan Pak RT. Kemudian Pak RT dan polisi itu saling pandang. Pak RT begitu shock karena ia mendengarkan sendiri ucapan Alvin. Pak RT dan Pak polisi pun saling pandang. Kemudian Pak RT mendekat ke arah Alvin dan menariknya. Alvin, kamu apa-apaan? Kamu sudah gila ya? Ayo pulang, jangan buat malu aja, bentak Pak RT melototi Alvin. Aku gak buat malu Pak RT. Aku beneran Pak RT, istriku udah mati. Aku yang membunuhnya Pak RT, bentak balik Alvin. Pak polisi yang duduk di kursi itu pun segera beranjak, kemudian mendekat ke arah Alvin. Jika benar Anda membunuh istri Anda, bisakah Anda mengantarkan ke tempat kejadiannya? Tanya polisi muda itu dengan sopan. Bisa Pak, bisa, jawab Alvin dengan cepat. Polisi pun mengangguk. Kemudian polisi itu bersama 5 orang polisi lainnya langsung mengikuti langkah Alvin menuju ke desanya dan menuju ke rumah gubuknya. Seketika para warga yang melihat 6 orang polisi beserta Pak RT dan juga Alvin, mereka langsung berbisik-bisik karena penasaran. Warga pun mengikuti mereka sampai ke gubuk Alvin. Sementara anak pertama Alvin yang bernama Maya, berusia 8 tahun, menangis histeris di samping jasad ibunya. Begitu pula dengan Farah anak keduanya yang berusia 7 tahun, dan sementara Ardin anak terakhirnya yang masih berusia 6 bulan ditinggal sendiri di dalam gubuk. Bocah berusia 6 bulan itu tampak tertidur pulas. Ibu, bangun. Kenapa kepala ibu berdarah? Ibu jangan tinggalkan Mayang, Bu, teriak Mayang menangis di samping jasad ibunya yang bersimbal darah segar dengan luka dibacokkan di kepalanya. Di sana Pak polisi, di sana istri saya sudah meninggal. Itu anak saya Pak, ucap Alvin menunjuk ke arah istrinya yang terbujur penuh darah segar. Astagfirullahaladzim, Alvin, apa yang kamu lakukan? Seru Pak RT yang kembali tak percaya kepada Alvin. Seketika semua warga yang melihat itu pun langsung membelalak lebar mata mereka dengan mulut menganga. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang takut melihat darah segar itu hingga gemetar dan pingsan di tempat. Berita duka istri Alvin pun langsung tersebar dari mulut ke mulut tentang Siti yang meninggal dibacok oleh suaminya sendiri. Berita itu pun sampai ke desa sebelah dan didengar oleh Ibu Maida. Maida adalah ibunya Siti yang berusia 63 tahun. Seketika Ibu Maida langsung terduduk lemas di lantai. Kemudian Ibu Maida pun segera ke desa anaknya tinggal. Sesampainya di sana, ia melihat gubuk yang ditempati anaknya sudah sangat ramai. Dan ada beberapa orang polisi yang berdiri kemudian memasang garis polisi yang berwarna kuning di tempat kejadian itu.
Sementara Alvin telah menyerahkan diri, tangannya diborgol oleh polisi. "Siti," pekik Ibu Maida berlari sampai ia tersungkur di hadapan jasad anaknya. "Siti, bangun Siti, sadarlah, jangan mati Siti. Inilah akibatnya kamu gak mendengar omongan ibu dari awal anakku," pekik Ibu Maida. "Siti, inilah akibatnya. Ibu udah melarangmu menikah dengan Alvin, pria miskin itu. Tapi kamu gak dengar ibu, nak. Ibu udah bilang dari dulu." Ibu Maida menangis hingga lemas. Beberapa warga mengangguk tubuh Ibu Maida. Salah satunya adalah Intan. Intan adalah adik Maida, mereka berdua bersaudara. Intan berusia 21 tahun. Dengan sigap Intan menangkap tubuh ibunya, kemudian ia masuk ke dalam gubuk menggendong Ardin, ponakannya yang berusia 6 bulan. Sementara Ibu Maida pingsan di tempat janda beranak 2 itu, langsung tak sadarkan diri. Sementara Intan berusaha untuk kuat agar tak ikut ambruk juga, sebab kakak satu-satunya telah pergi meninggalkan mereka dengan cara tragis, mati di tangan suaminya sendiri. Jasad Siti pun langsung dimasukkan ke jantung jenazah yang berwarna oranye. Kabar duka tersebut pun semakin menyebar dari mulut ke mulut. "Sekarang Anda ikut ke kantor dan jelaskan kronologinya dan apa alasannya Anda membunuh istri Anda sendiri," ucap polisi itu pada Alvin di tengah keramaian. "Tunggu dulu Pak Polisi, aku menemui anakku dulu," ucap Alvin dengan santainya. "Ya udah, cepat," ucap polisi itu. Alvin pun berjalan mendekati Intan dan anak-anaknya dengan tangan yang masih diborgol. "Bapak, kenapa ibu begini, Pak?" teriak Mayang di hadapan bapaknya. "Maafkan bapak, Nduk. Sekarang kalian tinggallah sama Bibi Intan dan nenek ya. Bapakmu pergi," ucap Alvin pada putrinya. "Bapak jangan pergi. Mayang gak mau sama nenek. Mayang maunya sama bapak dan ibu. Ayo kita bawa ibu ke rumah sakit, Pak," teriak Mayang merengek. Kemudian ia berlutut di hadapan Alvin memeluk kaki Alvin. "Saudara Alvin, waktunya tidak banyak lagi. Ayo segera ke kantor," ucap Pak Polisi itu. "Pak Polisi, tolong jangan bawa bapak, Pak," teriak Mayang memohon kepada polisi itu. Intan pun segera menarik tangan Mayang menjauhi Alvin dan polisi itu. Warga yang melihat itu pun tak kuasa menahan air mata. Sementara Farah juga merengek berusaha membuka kantung jenazah ibunya. Namun Intan juga segera menariknya. "Cukup Mayang, Farah, kalian gak perlu memohon seperti itu pada bapak kalian. Dia gak pantas dipanggil bapak," ucap Intan dengan kilatan amarah di matanya. Alvin pun dibawa kembali ke kantor polisi tanpa ada yang mengikutinya dari belakang. Ia segera dibawa dan disidang untuk menentukan berapa lama ia akan dikurung di dalam pagar besi. Sementara di tempat kejadian itu, jasad Siti pun diantar polisi ke desa sebelah di rumah orang tuanya. Dan Ibu Maida pun telah bangun dari pingsannya. Ibu Maida mengikuti mobil jenazah dengan tatapan kosong. Sementara Alvin di kantor polisi masih terus diinterogasi polisi dan mengakui semua perbuatannya. "Bagaimana cara Anda membunuh istri Anda?" tanya polisi muda itu. "Saya mengejarnya, Pak. Kemudian ia tersungkur di tanah, dan saya pun mendekat dan mengayunkan golok itu tepat mengenai punggungnya hingga sobek," jawab Alvin lancar, tak ada ketakutan sedikit pun dalam jiwanya. Bahkan ia tak menunduk, ia menatap polisi itu dengan santai. "Apa kesalahannya?" tanya polisi itu dengan tatapan heran melihat Alvin yang tampak biasa saja. "Dia setiap hari memasak lauk daun singkong, Pak. Saya bosan dan saya geram sekali, Pak. Jadi saya memutuskan untuk membunuhnya saja," jawab Alvin dengan santai. Pak polisi pun saling pandang dengan polisi lainnya. Setelah itu polisi itu pun membawanya ke ruang sidang. Di saat Alvin disidang, tak ada satupun keluarganya yang datang, karena keluarganya membencinya. "Karena Anda hanya menghilangkan satu nyawa, Anda mendapatkan hukuman penjara 15 tahun. Apakah Anda siap menerimanya?" tanya seorang polisi lagi. 15 tahun, Pak," jawab Alvin dengan mata membulat. "Iya, 15 tahun.
Jawab polisi itu. Saya siapa? Jawab Alvin terbata. Suaranya tercekat di tenggorokan, kemudian dari sudut matanya mengalir bulir bening. Anda punya keluarga? Tanya polisi itu. Punya, Pak. Saya masih punya bapak dan ibu, tapi mereka sedang merantau di luar pulau, Pak. Jawab Alvin. Keputusan pun telah sepakat. Alvin mendapatkan hukuman penjara selama 15 tahun. Alvin pun dibawa ke sel dan ia dimasukkan ke dalamnya. Alvin pun masuk di dalam bersama 4 orang narapidana lainnya yang terlihat sangar bak preman. Alvin bergidik ngeri melihat tahanan lainnya itu. Selamat datang, semoga betah di sini, ucap salah satu tahanan yang berbadan kekar dengan wajah yang penuh tato itu membuat Alvin gemetar ketakutan. Kasus apa? Tanya tahanan itu lagi dengan mata melotot dan disambut tatapan sinis oleh 3 tahanan lainnya, membuat Alvin merasa tak nyaman. Kasus pembunuhan, Bang, jawab Alvin terbata-bata. Wih, kejam banget. Punya nyali berapa kamu? Siapa yang kamu habisi? Ucap tahanan itu sambil bertepuk tangan di hadapan Alvin. Istriku sendiri, Bang, jawab Alvin terbata-bata. Bangsat, umpat tahanan itu dengan mata melotot. Wah, kejam sekali dia. Sekejam-kejamnya kita di sini, tapi nggak sekejam kamu yang tega menghilangkan nyawa orang, apalagi istri sendiri. Seru tahanan lainnya yang berambut keriting dengan tubuh tegap membuat nyali Alvin menciut. Harus kasih pelajaran nih, ucap tahanan itu. Bang, ampun, Bang, ucap Alvin merintih. Tahanan 4 orang itu menendang Alvin dan menginjak perut Alvin hingga Alvin mengeluarkan darah segar. Bang. Tahanan yang berambut keriting itu menampar wajah Alvin berkali-kali, dan ada juga yang menginjak punggungnya. Alvin merintih kesakitan. Ia merasa di sekujur tubuhnya perih dan sakit. Setelah puas membuat Alvin babak belur, tahanan itu pun langsung kewalahan, dan mereka pun minum air di ember yang selalu disediakan oleh polisi. Kemudian mereka mengambil air di ember itu dan menyiram Alvin yang melemah di lantai. Sakit, rintih Alvin memegang wajahnya yang babak belur. Kemudian perlahan pandangan mata Alvin buram dan perlahan menjadi gelap. Kemudian dia tak mengingat apapun lagi. Alvin langsung pingsan tak sadarkan diri. Tubuh Alvin mengerjap, kemudian matanya perlahan terbuka. Ia meringkuk kedinginan karena tertidur di umbin yang tak bertikar itu. Ia menatap di sekelilingnya, narapidana lainnya sudah terlelap tidur. Kepalaku sakit sekali, rintih Alvin nyaris tak terdengar sembari memegangi kepala dan wajahnya yang babak belur akibat dipukuli tahanan lainnya. Alvin pun duduk bersandar di tembok. Dalam penjara itu ia duduk termenung. Ia tak tahu apakah hari sudah malam atau siang. Ia hanya bisa duduk bersandar. Teriak Alvin frustasi membuat tahanan lainnya kaget dan terbangun. Bayangan Siti melintasi di pikirannya saat dirinya membacok punggung istrinya selalu melintas di pikirannya, dan tangisan histeris ketiga anaknya juga melintasi pikirannya. Bayang-bayang kejadian itu selalu hadir di dalam benaknya hingga membuatnya berteriak sendiri dan juga menangis sendiri. Maafkan aku, Siti. Tidak seharusnya aku seperti itu, gumam Alvin, air matanya pun luruh. Sementara di desa Maida, ibunya almarhumah Siti terus menimbang Ardin, cucunya yang baru berusia 6 bulan itu. Sementara Mayang dan Farah sedang demam tinggi karena mengingat ibunya yang dihabisi bapaknya 1 hari yang lalu. Kamu di sini dulu ya, Nduk. Nenek bikinin susu dulu, ucap Maida meletakkan cucunya di ranjang bayi. Maida pun segera ke dapur membuatkan susu. Sementara Intan, adiknya Siti, sedang belanja di pasar untuk acara tahlilan Siti. Selesai membuat susu dan bubur untuk Mayang dan Farah, Maida pun bergegas menuju ke kamar. Tiba-tiba Maida pun langsung mematung berdiri di ambang pintu. Mulutnya menganga lebar, ia tak bisa bergerak melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Tambah di sana sosok Siti menimbang Ardin dengan punggungnya luka lebar
menganga dan kepalanya yang hancur. Sosok Siti yang menyeramkan itu terus melantunkan senandung yang terdengar sangat menyayat hati. Bahkan Maida pun tak kuasa menahan air matanya. Susu yang ia pegang pun terjatuh di lantai. Maida ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Hanya air mata yang bisa ia keluarkan menatap lekat sosok itu. "Ibu," ucap seseorang dari belakang langsung memegang punggung Maida. Seketika Maida pun langsung bisa bergerak dan mengalihkan pandangan dari sosok itu. Kemudian ia menoleh ke belakang, ternyata di sana sudah ada Intan. "Ibu nangis. Ibu kenapa?" tanya Intan mengelus punggung ibunya. Siti nak, ada mbakmu di sana," ucap Maida menunjuk ke arah keranjang bayi. Seketika tangisnya pecah di pelukan Intan. "Astagfirullahaladzim, istighfar bu, Mbak Siti sudah meninggal. Aku tahu apa yang ibu rasakan. Aku juga gak kuat kalau harus kehilangan mbak," ucap Intan menggenggam erat tangan ibunya seolah saling menguatkan walaupun Intan sendiri tak kuat. Seketika Maida langsung kembali menoleh ke arah keranjang bayi. Dan ternyata di sana tak ada apapun. Di sana hanya ada bayi mungil yang tertidur pulas, sementara Mayang dan Farah sedang tidur di kasur busa. "Aku bersumpah akan membunuh Alvin setelah bebas dari penjara nanti, karena sudah berani menghilangkan nyawa anakku. Nyawa harus dibayar nyawa," gumam Maida mengepalkan tangannya dan tersenyum kecut. Sementara itu di balik daun jendela tampak di sana sosok yang berkepala sobek dan punggung yang menganga lebar, sedang berdiri menatap Maida yang memberikan susu pada bayi itu. Sosok menyeramkan itu menatap Maida dengan tatapan sendu. Kemudian ia pun menghilang dari sana. Hari pun terus berlalu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga bulan berganti tahun. Waktu terus berjalan hingga Alvin tepat 12 tahun ia mendekam dalam penjara. Selama 10 tahun itu tak ada yang menjenguk Alvin baik dari pihak orang tuanya maupun dari orang tua Siti. Semua tak peduli dengannya. Hingga suatu saat, ada seorang wanita muda yang menjenguk Alvin ke kantor polisi. Wanita muda itu berusia sekitar 20 tahunan. "Saudara Alvin," ucap polisi membuka gembok di tempat Alvin yang selama ini menjadi tahanan. Alvin pun langsung menengok kemudian menatap polisi itu dengan tatapan sendu. "Ada yang ingin bertemu dengan Anda. Mari ikut saya. Waktu kunjungannya 30 menit ya," ucap polisi itu. Alvin yang penasaran pun langsung mengikuti polisi itu. Keluar ke ruangan, ia heran sekaligus penasaran. Karena selama bertahun-tahun ia di dalam penjara tak ada yang menjenguknya. Hingga suatu hari ia dijenguk seseorang. "Silahkan Anda temui," ucap polisi itu pada Alvin. Seketika Alvin pun langsung mengerutkan kening saat melihat siapa gerangan yang menjenguknya. Seorang wanita cantik berambut panjang dengan dagu lancip. Wanita itu menatap Alvin dengan mata berkaca-kaca. Kemudian wanita itu pun langsung memeluk Alvin dengan tangis. Wanita itu pecah di pelukan Alvin. Sementara Alvin hanya diam mematung karena tak mengetahui wanita itu. Kemudian Alvin melepaskan pelukan wanita itu dengan pelan. Maaf, Mbak ini siapa?" tanya Alvin menatap wanita yang masih sesekali terisak ini. "Bapak, ini Mayang Pak, putri Bapak," ucap Mayang terbata-bata, tangisnya kembali pecah. Iya, wanita itu adalah Mayang, anaknya Alvin dan Siti, anak yang 12 tahun lalu menyaksikan kejadian mengerikan saat Alvin menghabisi Siti di pinggiran sungai. Seketika mata Alvin langsung membelalak lebar dan menatap Mayang dalam-dalam. Mata Alvin juga tampak berkaca-kaca. Putriku?" tanya Alvin, air matanya berhasil luruh. Iya Pak, putri Bapak. Mayang rindu Bapak," ucap Mayang kembali memeluk Alvin. "Mayang, kamu udah dewasa, Duk. Bapak juga rindu," ucap Alvin membalas pelukan putrinya sembari terisak Alvin menangis sejadi-jadinya. "Bapak pikir kamu akan membenci Bapak. Maafkan Bapak sudah memisahkan kamu dan ibumu. Bapak menyesal," ucap Alvin sembari terisak.
Bagaimana dengan keadaan Farah dan Ardin? Tanya Alvin setelah mengurai pelukannya dan menghapus air mata Mayang dengan lembut. Farah dan Ardin baik-baik aja, Pak. Mereka semua jadi anak yang pintar dan nurut sama nenek. Mereka sekarang sudah besar, Pak, ucap Mayang dengan suara bergetar. Alvin yang mendengar jika anaknya baik-baik saja pun langsung bernafas lega. Sementara itu dari sudut ruangan tampak seseorang menatap ke arah Alvin dan Mayang. Di sana berdiri sosok wanita yang berwajah hancur dan punggung menganga lebar. Ia menatap ke arah Mayang dan Alvin dengan air mata yang luruh. Namun air mata itu bukan bulir bening, melainkan darah segar. Kamu harus ikut aku, Mas. Kamu juga harus mati. Aku gak mau mati sendiri, ucap sosok itu kemudian melayang dan lenyap begitu saja. Hari terus berlalu. Waktu terus terbilas hingga hari pun tiba. Alvin telah bebas dari penjara. Hari itu tepat 15 tahun. Ia mendekam di dalam pagar besi hingga saatnya ia telah bebas. Alvin terus berjalan menyusuri jalanan aspal di bawah terik matahari. Ia kini telah menghirup udara bebas, namun bayang-bayang kejadian 15 tahun yang lalu terus terngiang-ngiang di pikiran Alvin, membuatnya menatap langit biru dengan sendu. Alvin pun duduk di bawah pohon, kemudian bus kota menuju ke kabupaten berhenti tepat di hadapannya. Dan semua orang-orang berada di pinggir jalan itu pun naik, tak terkecuali Alvin. "Hei Mas, mau kemana? Naik aja," teriak sopir bus itu membuat Alvin tersentak kaget. Kemudian ia pun naik. "Aku mau ke Cibubur, Jawa Barat, Bang," ucap Alvin. "Ya udah, naik aja," ucap supir bus itu dengan ramah. Alvin pun naik ke bus itu dengan membawa tasnya yang penuh dengan pakaiannya. Rambut Alvin yang sudah memutih itu terkena sinar matahari siang itu yang sangat panas. Kini sekarang Alvin sudah berusia 53 tahun. Ia pun segera naik ke dalam bus itu. Sedangkan di desa anak pertama Alvin yang bernama Mayang sudah berusia 23 tahun. Dan anak keduanya yang bernama Farah berusia 22. Dan anak terakhirnya yang laki-laki berusia 15 tahun. "Mayang, Farah, Ardin, kalian pasti udah besar ya nak?" Gumam Alvin nyaris tak terdengar, kemudian ia menitikkan air matanya, membuat pandangan penumpang dalam bus itu menatapnya dengan tatapan heran. 4 jam berlalu, bus yang mereka tumpangi telah tiba di kecamatan. Alvin pun turun dari bus itu, kemudian membayar bus itu dengan uang yang diberikan polisi kepadanya sebagai bekalnya untuk pulang ke kampung. Hari pun sudah sore. Alvin terus berjalan hingga memasuki desanya. "Mayang, Bapak kembali, Nduk. Apa kalian masih mau menerima bapakmu ini?" Gumam Alvin menitikkan air mata. Bayang-bayang kejadian di tahun 2009 silam terus terngiang-ngiang. Bayangan istrinya merenggang nyawa saat ia membacok istrinya kini melintasi di benaknya, membuatnya merasa penuh penyesalan. "Ah, tolong, tolong!" teriakan Siti saat ia mengejarnya dengan golok 15 tahun silam terus terekam di telinganya, membuat Alvin semakin frustasi. Kemudian ia duduk di bawah pohon. "Siti, maafkan aku," gumam Alvin dan melanjutkan perjalanannya menuju ke desanya. Saat sampai di desanya, tempat itu begitu asing untuknya. Ia menatap sekeliling, sudah ada bangunan-bangunan besar yang menyerupai gedung, bahkan rumah mertuanya pun ia tak tahu lagi berada di mana, sedangkan jalan hutan menuju ke gubuknya pun telah banyak berubah. Pepohonan rindang yang dulu menjulang tinggi telah ditebang dan tergantikan dengan kebun teh, membuat Alvin terkagum-kagum melihatnya. Desa ini udah banyak berubah, ucap Alvin. Kemudian ia melangkah menuju ke warung sebelah. "Permisi," ucap Alvin. "Loh, Alvin?" ucap wanita parubaya penjaga warung itu dengan mata membulat melihat Alvin. "Siapa ya?" tanya Alvin mengerutkan keningnya. "Masya Allah, Alvin udah bebas kamu?" tanya wanita parubaya itu lagi tanpa menjawab pertanyaan Alvin. "Iya Bu, tapi maaf, ibu ini siapa ya?" tanya Alvin dengan heran. "Ini aku,
Aku Minah, ucap wanita parubaya itu. Iya, wanita parubaya itu adalah Minah. Tempat Siti dulu sering berhutang di saat Alvin mengamuk, karena istrinya hanya menyediakan lauk sedaunan saja, bahkan sambal terasi saja. Hingga saat ini pun hutang Siti belum terbayar di warung itu. Ibu Minah, tanya Alvin cepat, kemudian dengan cepat menjabat tangan Ibu Minah. Tak lama kemudian, datang seseorang yang membeli nasi bungkus di warung Minah. Seorang anak remaja berusia sekitar 15 tahun. Membuat Ibu Minah segera berlari dan melayani pembelinya itu. Namun, Ibu Minah menarik tangan anak remaja itu dan menunjukkan ke arah Alvin. "Mas, tebak ini siapa?" ucap Ibu Minah. Alvin dan bocah lelaki remaja itu pun saling tatap. Seketika anak remaja itu menatap Ibu Minah dengan heran, begitu pula dengan Alvin. "Bude, ada apaan sih Bude? Kok Bude narik tangan saya sama bapak-bapak ini?" ucap anak remaja itu sembari menatap Alvin. "Udah, nanti aja kamu tahu. Mas tebak ini siapa, jangan diliatin doang," ucap Minah lagi. Siapa ya? Maaf Bu, aku nggak tahu," ucap Alvin terus mengamati anak remaja itu. "Dia Ardin Mas, anakmu. Lihat wajahnya mirip denganmu," ucap Ibu Minah membuat mata Alvin membelalak. "Ardin, anakku," ucap Alvin terbata-bata, suaranya tercekat di tenggorokan. Alvin pun langsung berlutut di hadapan Ardin. Ya, remaja itu adalah Ardin, anaknya yang ia tinggalkan 15 tahun yang lalu waktu ia menghabisi istrinya dengan cara tragis. Tangis Alvin pecah di hadapan Ardin, bahkan ia mencium kaki Ardin. Namun secepat kilat Ardin menghindar dan berlari. "Tidak, dia bukan bapakku," pekik Ardin berlari. Air mata bocah itu pun berlinang. Saat kejadian 15 tahun silam, ia masih bayi, masih berusia 6 bulan. Maka dari itu, Ardin tak mengetahui kejadiannya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.